Kami telah memuji Engkau. Kini saatnya kami membuka hati kami untuk mendengar sebagian dari firman yang disampaikan oleh hamba-Mu. Urapi hamba-Mu Bapa. Kami serahkan Tuhan jam-jam berikut ini dalam pimpinan kuasa Roh Kudus-Mu. Terima kasih Bapa ini di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya katakan amin. Shalom. Haleluya. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Baik saudara. Terima kasih. Kita boleh ada di rumah. Semua sehat? Amin. Semua sehat ya. Baik saudara. Kita di sini anak muda semua ya, saya lihat ya. Puji Tuhan. Kita diberi hati yang untuk rindu mendengar firman Tuhan. Baik saudara, kita akan buka di Yohanes 19 ayat 30. Yohanes 19 ayat 30. Kita akan baca bersama-sama ya. 2, 3. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Haleluya, haleluya. Kita telah membaca firman Tuhan. Hari ini saya beri tema yaitu tetelestai. Ya, tetelestai. Ya. Artinya apa sih tetelestai itu? Tetelestai itu dari bahasa Yunani yang artinya adalah it is finished, bahasa Inggris it is finished. Ya, bahasanya sudah selesai. Ya, artinya sudah selesai. Kenapa Yesus mengatakan demikian? Orang pikir, wah Yesus sudah mati digantung di kayu salib. Dia kalah, dia tidak bisa membela dirinya. Ya, tapi jangan salah saudara. Artinya apa? Seruan itu adalah satu seruan kemenangan. Kemenangan apa? Dia sudah mengalahkan maut. Ya. Maut sudah dikalahkan. Nah, tetelestai ini berarti apa? Sudah selesai sepenuhnya. Selesai apa saudara? Tugas yang Tuhan Allah Bapa berikan kepada Yesus. Ya, dia sudah melaksanakan sampai tuntas di kayu salib. Ya. Berarti dia sudah menyelesaikan sepenuhnya tugas yang diberikan Bapaknya. Terus dikatakan tetelestai ini apa? Ya, sudah dibayar lunas. Ya, dibayar lunas. Apa yang dibayar lunas saudara? Hutang dosa kita. Amin. Ya, hutang dosa kita sudah dibayar lunas. Ya, Tuhan katakan misi sudah selesai. Dia katakan tetelestai. Wah, saya baca itu Alkitabnya. Kata-kata tetelestai itu punya arti luar biasa saudara. Ya, luar biasa. Ya, dia datang ke dunia untuk apa? Menebus kita. Ya, menyelesaikan tugas yang diberikan dari Bapa. Dia selesaikan secara tuntas sampai di kayu salib. Ya. Ketika Yesus katakan ini, dia menyatakan bahwa pekerjaan keselamatan telah selesai. Ya. Karena apa? Bapa mengutus Yesus ke dunia untuk apa? Menyelamatkan kita semua manusia. Bukan orang Kristen aja, saudara. Ya. Tuhan Allah Bapa ingin menyelamatkan seluruh isi dunia ini. Ya. Dia tidak pilih orang Kristen aja, tapi bagi setiap orang yang mau menerimanya. Amin. Ya, bagi orang yang mau menerimanya. Jadi keselamatan itu ditawarkan kepada kita semua yang ada di dunia ini. Ya, tinggal bagaimana respon kita. Amin. Respon kita mau menerima, percaya atau tidak. Nah itu. Jadi keselamatan itu kita harus yakin dan percaya bahwa Yesus datang ke dunia untuk melunaskan hutang dosa kita. Amin. Ya, jadi pekerjaan penebusan sudah selesai. Sejak manusia jatuh ke dalam dosa, ya, manusia itu terpisah dari Allah. Di dalam Kejadian 3 bisa kita baca di rumah bahwa Kejadian 3 itu adalah kejatuhan manusia dalam dosa. Dan dikatakan bahwa jadi kita ini apa? Terpisah dengan Allah. Ya, karena apa? Dosa. Karena dosa kita terpisah. Wow. Tapi Yesus datang ke dunia melalui salibnya dosa itu sudah dibayar, manusia sudah dibayar dosanya. Ya, lalu dikatakan lagi hukuman manusia sudah ditanggung di kayu salib. Yang harusnya kita yang dihukum. Amin. Kita yang harus menerima hukuman itu. Tapi karena
besar kasih Allah akan dunia ini, Dia mengaruniakan anaknya, Dia memberikan anak yang tunggal, supaya apa? Kita nih yang berdosa, kita diselamatkan, ya. Dosa kita diampuni, kita boleh mempunyai hubungan lagi dengan Bapa di sorga, ya. Kita boleh berhubungan lagi dengan Bapa di sorga. Jadi melalui salib, dosa sudah dibayar lunas, hukuman manusia sudah ditanggung, hubungan dengan Allah kita telah dipulihkan, ya. Dulu kalau zaman perjanjian lama, kalau kita mau menghadap Allah, ada tahapan-tahapan, ya. Ruang pelataran, ruang kudus, ruang maha kudus, ya. Wah, begitu mau ketemu Tuhan, mau berdoa dengan Tuhan, begitu banyak rintangannya, begitu banyak prosedurnya. Tapi setelah Yesus mati di kayu salib, ya, Dia membereskan segala hutang dosa kita. Kita boleh menghadap Tuhan Bapa kita di surga, menghadap Allah di surga kapan saja, ya, kapan saja. Tuhan Alkitab katakan apa? Ketika kita mau berdoa, ya, nggak usah dilihat orang, ya, nggak usah kita pamer-pamer. Saya lagi berdoa, masuk ke dalam kamar, Alkitab katakan, kunci kamar, panggil nama Yesus, Dia hadir. Amin. Ya, begitu mudahnya. Karena kenapa? Dia adalah Bapa kita, ya, Bapa kita. Bukannya Tuhan yang jauh, yang dipanggil harus teriak-teriak. Enggak, saudara. Alkitab katakan, panggil nama Yesus, Dia hadir. Wah, luar biasa, saudara. Kita punya Allah sampai kita memanggil Dia siapa? Bapa. Coba, ya. Seperti kita nih, anak-anak muda. Pasti kan kalau ada masalah, problem, ya, kesulitan, pasti kita ngomong sama bapak kita, sama orang tua kita, ya kan? Kita bilang, oh ya Pak, saya ada masalah ini gini-gini, ya. Nah, itulah Bapa di surga ingin kita seperti Dia, ya, seperti kita dengan Bapa kita. Apapun masalah kita bisa curhat sama Dia. Dan yang paling dahsyatnya, saya percaya ketika kita bicara sama dengan Bapa kita di surga, Dia akan memberikan solusi buat masalah kita. Amin. Dia akan memberi jalan keluar bagi setiap orang yang mengandalkan Dia. Amin. Jadi tidak mengandalkan kekuatan kita sendiri, ya. Kita punya Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa, ya. Di dalam Yesaya 53 ayat 5 dikatakan, tetapi Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakannya kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Wah, dahsyat ya saudara. Karena kasih Tuhan sama kita, saudara, Dia rela mengorbankan dirinya, ya. Dia bayar dengan bilur-bilurnya di atas kayu salib. Luar biasa. Oleh bilur-bilurnya dikatakan kita menjadi sembuh, ya. Dulu kita memang orang berdosa. Alkitab katakan tidak ada yang benar, satu pun tidak. Ya, setelah manusia jatuh dalam dosa Adam dan Hawa, tidak ada yang benar, satu manusia pun tidak. Jadi kita semua sudah rusak, istilahnya, ya, sudah rusak di hadapan Allah. Kita sudah gak dianggap, kita sudah istilahnya terbuang. Tapi hati Bapa mengasihi kita semua, manusia di bumi ini. Dia kirimkan Yesus, ya, karena kasihnya luar biasa, ya. Jadi oleh bilur-bilur yang kita sudah disembuhkan. Salib bukan tragedi, saudara, ya. Memang melalui salib yang harus dijalani oleh Yesus. Untuk apa? Untuk mencapai satu kemenangan, ya. Iblis dipermalukan. Dia pikir dia menang. Yesus mati di kayu salib, ya. Ternyata apa? Pada hari yang ketiga Yesus bangkit dari antara orang mati. Tidak ada manusia seperti itu. Amin. Karena dia Yesus, luar biasa Yesus kita, Allah yang dahsyat. Manusia mati tidak bangkit lagi, saudara. Ada nggak manusia yang bangkit lagi? Nggak ada, saudara, ya. Hanya Yesus satu-satunya. Dia mati, Dia bangkit. Nah, di sini dikatakan bahwa hutang dosa kita sudah dibayar lunas, ya.
Manusia tidak bisa menyelamatkan dirinya. Ya, ada orang bilang kan, oh yang penting kita berbuat baik, ya. Yang penting hati kita jangan jahat sama orang. Ya. Bisa nggak begitu saudara? Ternyata nggak bisa saudara. Ya. Alkitab katakan apa? Kebaikan kita seperti kain kotor. Ya, topok tuh kain kotor. Hari ini dicuci, besok kotor lagi. Ya, hari ini besok dicuci, besok hari kotor lagi. Jadi kebaikan kita itu seperti kain kotor, katakan. Jadi tidak bisa manusia menyelamatkan dirinya sendiri. Walaupun dengan perbuatan baik, ada orang dia pikir, oh dia beragamanya ini ya taat, ini rajin ke gereja, ya itu belum tentu saudara, ya belum tentu saudara. Jadi usaha manusia akan sia-sia, Namun Yesus itu sudah membayar di kayu salib. Di dalam Kolose 2 ayat 14 dikatakan, Kolose 2 ayat 14, dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita, dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Jadi surat hutang kita, surat hutang dosa kita sudah dipakukan di kayu salib. Artinya sudah dibayar lunas. Sudah dibayar lunas sama Yesus, dibayar oleh darahnya. Artinya apa saudara? Dosa masa lalu kita sudah diampuni, ya. Kita sudah menjadi ciptaan yang baru. Amin. Jadi jangan kita merasa lagi dituduh-tuduh oleh iblis tentang masa lalu kita. Memang masa lalu kita dulu rusak, ya. Masa lalu dulu kita memang bejat, ya. Mungkin bisa seks bebas, narkoba. Tapi setelah kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, maka kita sudah dijadikan manusia yang baru. Amin. Manusia baru yang Tuhan ciptakan. Untuk apa? Kemuliaan nama Tuhan. Luar biasa saudara ya. Dosa sekarang kita sudah diampuni. Kita sudah menjadi manusia baru. Dan dosa masa depan kita, Tuhan katakan, bukan dosa kita masa lalu, masa kini, tapi yang masa depan pun dia sudah katakan dosa sudah diampuni. Orang bilang begini, wih enak banget jadi orang Kristen, gampang banget, ya gampang banget. Tuhan bilang apa? Ketika kita jatuh dalam dosa, ya mengaku dosa, maka kau akan diampuni. Itu janji dia saudara. Itu bagi anak-anaknya, ya bagi anak-anaknya. Kita bisa jatuh saudara. Ya, perjalanan hidup kita masih panjang. Bisa nggak kita jatuh? Bisa, ya bisa. Mungkin saya nggak nyolong, saya nggak mencuri, saya nggak membunuh. Tapi kalau lihat orang saya sirik, dosa nggak? Dosa, ya. Bukannya membunuh aja saudara, ya kita sirik sama orang itu berdosa saudara, ya. Luar biasa Tuhan kita. Jadi keselamatan adalah satu anugerah, bukan hasil karya kita, ya. Bukan saya orang baik, ya. Bukan saya orang yang suka berderma, bukan. Semata-mata karena pengorbanan Yesus di kayu salib. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Yesus kita dahsyat, Yesus kita luar biasa. Nah, di sini kita melihat apa? Kenapa Yesus mati di kayu salib? Ya. Untuk apa? Di sini dikatakan kuasa iblis sudah dikalahkan. Ya. Kuasa iblis sudah dikalahkan. Melalui salib, kuasa iblis sudah dikalahkan. Di dalam Ibrani 2 ayat 14, saya bacakan. Ibrani 2 ayat 14 dikatakan, karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka yang mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya, yaitu kematian Yesus, ya, ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Wah, luar biasa saudara, luar biasa. Dan iblis sudah dikalahkan, ya. Dia dikalahkan, jadi kuasa iblis sudah dikalahkan, ya. Karena itu orang percaya tidak usah lagi hidup dalam ketakutan, ya.
Ada orang masih mengingat-ingat yang masa lalu dia, ya, suka mengingat-ingat. Iblis begitu, saudara. Ya, mungkin dulu saya pencuri, mungkin saya dulu seks bebas, tapi setelah saya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Tuhan ubahkan saya. Ya, Tuhan ubahkan saya menjadi manusia yang baru. Tapi orang-orang di sekeliling saya yang tahu masa lalu saya selalu mengejudge kita, ya, selalu menuding kita. Itu pekerjaan siapa, saudara? Iblis, ya. Iblis selalu mengingat-ingat masa lalu kita yang buruk, ya, yang tidak berkenan sama Tuhan. Kalau saya jadi pastor hari ini, mungkin ada orang bilang, lu dulunya kan begini, dulunya begini, nggak beres loh, ya kan? Selalu iblis begitu. Dia nggak suka kalau ada orang berubah, ya, ada jadi manusia baru, dia nggak suka. Iblis sukanya apa? Tetap kita jadi orang yang nggak benar, orang yang rusak. Dia senang, saudara, ya, senang. Tapi kita sudah ditebus oleh Yesus, kita jadi manusia baru. Kita mau memuliakan Tuhan. Amin. Haleluya. Karena itu orang percaya tidak usah ketakutan lagi, tidak usah merasa bersalah lagi. Ya, camkan di pikiran kita. Karena apa? Yesus sudah mati buat saya. Ya, Yesus sudah mengorbankan dirinya, mengorbankan darahnya untuk saya. Ya, jadi nggak usah takut lagi, nggak usah rasa bersalah lagi. Ya, nggak usah lagi diperbudak oleh dosa. Kita percaya kita sudah dibebaskan. Amin. Haleluya. Karena Yesus telah menang atas maut. Dia katakan tetelestai, berarti pengorbanannya sudah genap, sudah cukup. Dia sudah melakukan tugas dari Allah Bapa. Lalu di sini dikatakan jalan kepada Allah sudah terbuka. Kenapa terbuka? Karena melalui Yesus, melalui salib, Dia membuka jalan bagi kita yang tadi kita tertutup, yang tadinya kita sudah jauh dari hubungan dengan Allah. Dia membuka jalan, ya, jalan kepada hubungan kita dengan Allah. Saat Yesus mati di salib, tirai Allah dikatakan apa? Sudah terbelah. Saya bacakan di dalam Matius 27 ayat 51 dikatakan, dan lihatlah tali bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi, dan bukit-bukit batu itu terbelah. Wah, luar biasa, dahsyat, saudara. Jadi dengan kematian Yesus di kayu salib, itu bait Allah yang tadinya ada tirainya, kita tidak bisa masuk sembarangan, ya, tidak bisa masuk menghadap Allah sembarangan. Ketika Yesus menyerahkan nyawanya, ya, tirai itu terbelah dua, saudara. Melambangkan apa? Kita tuh Allah membuka pintunya untuk kita. Amin. Allah memperbaiki hubungannya dengan kita melalui salib Yesus. Wah, luar biasa, itulah kasih Allah. Artinya manusia sekarang bisa datang langsung kepada Allah, ya, tidak usah pakai cuci tangan dulu lah, ya, basuh-basuh muka, gitu. Nggak perlu, saudara, ya. Allah kapan saja bisa ditemui, ya. Entah kita lagi nyetir mobil, entah kita lagi duduk, entah kita lagi makan, ya nggak? Bisa nggak? Bisa. Allah kita luar biasa, karena Dia Bapa kita yang mengasihi kita semua. Amin. Ya. Jadi manusia sekarang bisa datang langsung kepada Allah. Hubungan dengan Tuhan sudah dipulihkan, ya. Tidak ada lagi pemisah. Yesus menjadi jalan kita kepada Bapa. Nah, di sini kita lihat karena it is finished, jadi kita jangan hidup lagi dengan rasa bersalah, ya. Tidak, jangan bersalah lagi. Kita percaya hidup kita dalam kemenangan, ya, karena salib bukan akhir segalanya. Haleluya, haleluya. Baik, saudara, bagi firman Tuhan, kita mau merenungkan bahwa kalimat it is finished adalah satu kalimat yang kuat di dalam sejarah, ya. Itu kalimat nggak main-main. Tetelestai. Coba renungkan, ya, renungkan. Begitu dahsyatnya kata-kata itu, ya. Tuhan sudah menyelesaikan semua masalah di dunia ini. Tinggal bagaimana respon kita. Amin. Respon kita. Baik, hari ini setiap orang yang percaya kepada Yesus menerima hidup yang kekal. Kita percaya? Amin. Kita percaya.
Haleluya, haleluya, haleluya. Baik saudara, demikian firman Tuhan yang saya sampaikan. Kita akan menutup dalam doa. Haleluya. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau berkata, Tetelestai, it is finished, sudah selesai Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Engkau telah membayar dosa-dosa kami, membayar hutang dosa kami di kayu salib. Terima kasih Yesus, terima kasih. Tolong kami hidup dalam kemenangan dan anugerah-Mu setiap hari Tuhan. Kami menjadi pemenang. Kami mau melakukan kehendak-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau telah menebus kami dari dosa-dosa kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Biar firman yang kami sampaikan sungguh menjadi kekuatan, menjadi rema, menjadi mendewasakan iman kami Tuhan. Kami mengerti bahwa kami orang-orang yang sudah ditebus. Kami mau menjadi garam, kami mau menjadi terang Tuhan. Terima kasih, pakai setiap kami Tuhan menurut talentanya yang Kau berikan. Pakai anak muda Tuhan di tempat ini Tuhan. Biar Tuhan pakai menurut talenta Kau berikan. Jadikan mereka jemaat yang militan Tuhan, yang mengasihi Engkau lebih dari segalanya Tuhan. Pakai mereka, lidah bibir mereka juga untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang yang belum mendengar. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih, berkati Tuhan di tempat ini Tuhan. Pakai ministry tempat ini, biar melalui ministry tempat ini boleh banyak orang datang memenuhi bangku-bangku di tempat ini Tuhan. Nama-Mu ditinggikan, Nama-Mu dimuliakan, sehingga banyak orang juga yang diselamatkan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk keselamatan yang Kau berikan. Terpujilah Nama-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Saya percaya katakan amin.